Halo teman-teman para pejuang skripsi, apa sih sebenarnya yang membuat skripsi itu jadi momok buat kalian gitu ya? Selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya, Profesor Tirta Mursitama. Di channel ini, Anda semua akan mendapatkan tips dan trik tentang sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya juga skripsi. Nah, yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Lanjut langsung jawaban tadi pertanyaan di depan. Nah, sebenarnya soal skripsi itu momok, ya, suatu hal yang menakutkan, itu sebenarnya semacam mitos ya. Adanya sebenarnya di mindset kalian nih. Kalau di mindset para mahasiswa ya, di para pejuang skripsi, bahwa skripsi itu ya biasa saja. Skripsi itu layaknya seperti mata kuliah lain ya, kan dia ada SKS-nya ya kan, biasanya 6 SKS. Dan ingat, skripsi itu adalah salah satu syarat kelulusan. Jadi ingat, bukan satu-satunya syarat. Nah, kalau kalian semua waktu mengerjakan atau mengikuti mata kuliah lain itu juga bisa dengan lancar, ya, ngerjain tugasnya, ikut ujiannya, ikut kuliahnya. Nah, saya yakin sama halnya dengan skripsi itu. Jadi, berpikir positif bahwa skripsi itu sama dengan yang lain, dengan mata kuliah yang lain. Memang dari aspek bobotnya lebih banyak ya, 6 SKS ya. Nah, mungkin agak berbeda di kampus kalian, tapi biasanya sih pada umumnya 6 SKS. Nah, karena 6 SKS, karena bobotnya lebih, tentu ya, karena bobot lebih, ya materinya harus lebih bagus gitu. Kan di sini juga ada aspek pembimbingan dengan dosen. Nah, ini yang menjadi kata kunci. Nah, oke, ya jadi sekarang udah yakin ya mindsetnya bahwa skripsi itu layaknya mata kuliah yang lain. Jadi bukan momok gitu ya. Hilangkan negativity. Kalau ada senior yang dulu skripsi atau teman kamu yang wah horor banget gitu ya, skripsinya sampai lama gitu, lebih dari 1 semester bahkan lebih dari 1 tahun atau tahunan. Aduh, kenapa itu gitu. Nah, kalau itu harus diurai satu persatu gitu, apa alasannya, apa sebabnya. Nah, oke ya, itu sudah tentang skripsi, bahwa itu satu hal yang biasa ya. Mindset kita positif terhadap skripsi itu. Hilangkan negativity, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan tentang posisi dari skripsi itu ya. Ingat, hanya sebagai salah satu syarat lulus, dan jenisnya pun macam-macam, bentuknya pun berbeda-beda untuk berbagai program studi maupun kampus masing-masing. Nah, oke. Lalu bagaimana? Nah, setelah mindset kita beresin ya, mindset kamu kita beresin, tentu yang berikutnya adalah kamu harus tahu mau meneliti apa, kamu harus tahu mau menulis apa. Nah, ini terkait dengan topiknya ya. Jadi topiknya kamu itu mau apa sih? Nah, tentu sesuai dengan bidang kajian kamu, sesuai dengan bidang studi yang kamu pelajari. Saya di sosial humaniora, khususnya hubungan internasional. Ya, tentu pilih topik-topik yang terkait dengan sosial humaniora, khususnya dalam hubungan internasional gitu ya. Apakah tentang perdagangan internasional, tentang sekarang ini ya, saat video ini dibuat, kita sedang menjadi ketua G20, Group 20 ya. Apakah tentang itu, tentang kebijakan luar negeri, apa juga mau tentang apa ya? Perang, damai, konflik, terorisme, silahkan juga. Atau tentang mungkin masyarakat sipil, pekerja migran, migrasi, refugees, banyak sekali ya topik-topik itu. Nah, topik itu kamu tentukan sesuai dengan apa? Minat kamu. Minat kamu, biasanya kalau kita minat, ya kan, pasti akan ngerjainnya semangat gitu. Nganggapnya bukan sebagai sesuatu yang berat gitu ya. Nah, oke itu ya. Jadi tentukan topiknya, passion kamu di mana. Itu mungkin cara yang paling mudah. Yang berikutnya adalah tentu kamu konsultasi dengan pembimbing. Nanti diskusi, interaksi dengan pembimbing harus bagus. Ingat, pembimbing itu adalah pintu menuju kesuksesan kamu, kelulusan kamu, skripsi kamu menjadi seorang sarjana. Ya, karena pembimbing adalah guru. Jadi guru jangan dilawan. Kalau killer gimana, Prof? Dihormati, dihargai, respect ya kepada orang yang lebih tua, kepada pembimbing kita. Nah, kalau kita respect ya dengan mereka, karena mereka kan memberikan petunjuk kepada kita, memberikan arahan ya, memberikan bimbingan, tentu mereka akan senang ya, kita hargai. Nah,
karena para pembimbing ini sudah duluan lulusnya, apalagi kalau sudah S3, apalagi kalau sudah profesor, tentu ya ilmunya ya insya Allah sudah lebih bagus daripada kalian. Nah ini harus tahu, kamu juga harus tahu diri, menempatkan diri yang baik di hadapan pembimbing. Tentu kepada pembimbing bukan hormat yang tanpa aturan ya. Pembimbing juga tidak gila hormat, tapi artinya kamu harus menempatkan diri sebagai mahasiswa dan dosen pembimbing adalah pembimbing, adalah orang yang akan menggait kamu, mengarahkan kamu menjadi seorang sarjana. Nih ingat, apalagi kalau kamu adalah mahasiswa master atau apalagi yang terutama kalau Anda adalah mahasiswa doktor, apapun jabatan Anda, pangkat Anda, umur Anda berapa, Anda di bidang apa kerjanya, menjadi bos atau menjadi manajer, menjadi apa, kalau Anda menjadi mahasiswa program doktor dan tim promotor Anda itu adalah yang akan mempromosikan Anda menjadi doktor. Ini cluenya nih, sering nih ya para mahasiswa doktor ngelunjak juga sama tim promotornya, malah kadang berantem sama tim promotornya. Jangan dong, jangan kayak begitu. Nah itu adalah 3 hal yang perlu ya kalian ketahui untuk menghilangkan skripsi itu momok ya. Loh, udah bro? Belum, ada hal lain lagi. Nah, yang penting juga mindset kamu tata bahwa kamu pasti lulus skripsi. Itu yang penting. Pasti. Ya kenapa? Tidak ada pembimbing, dosen yang ingin mahasiswanya tidak lulus menjadi seorang sarjana kah, magister kah, apalagi doktor. Karena itu juga masuk menjadi tugas mulia seorang dosen pembimbing, tentu mengantarkan mahasiswa, apalagi kalau dihubungkan dengan sertifikasi dosen, beban kerja dosen, mereka punya tanggung jawab moral untuk membimbing dan bisa lulus gitu. Nah, di sini menjadi penting bahwa kepentingan dari dua belah pihak antara mahasiswa dan dosen. Jadi harus bisa sinergis, jangan nyalahin dosen, dosen juga mungkin jangan terlalu underestimate mahasiswa, dan mungkin yang paling akhir dari tips saya adalah ikuti arahan pembimbing. Nah, kerjakan walau hanya sebaris setiap hari. Wah, Prof, ini kok kayaknya seperti lirik lagu band Lova Demika ya, Mars Pejuang Skripsi ya. Oh, kalian tahu? Coba silakan langsung cus ke Spotify, ketik Mars Pejuang Skripsi. Di situ ada lagu dari Lova Demika tentang Mars Pejuang Skripsi yang mungkin juga menjadi penyemangat Anda ya, adrenalin Anda meningkat untuk mengerjakan skripsi. Nah, itu beberapa hal yang bisa membuat Anda menghilangkan pikiran bahwa skripsi itu momok buat Anda. Justru skripsi sebagai satu jalan lurus ya, jalan terang menuju seorang sarjana. Setelah itu insya Allah menuju kesejahteraan hidup yang lebih baik di masa depan. Mantep ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses untuk skripsinya, tesisnya, bahkan disertasinya. Silahkan subscribe yang belum. Yang tadi menunggu sampai akhir silahkan. Kalau Anda menilai videonya Prof Tirta ini keren gitu, bernilai, silahkan di like dan bagikan kepada teman-teman yang lain ya, yang tentu akan merasa bermanfaat mendapatkan materi seperti ini. Sukses, saya tunggu komentar Anda bahwa Anda sudah sukses, atau kalau punya masalah tentang skripsi tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab pada waktunya. Terima kasih banyak, sukses buat Anda. Lihat video-video saya yang lain.